Hanya mulai dari 40 ribuan saja teman-teman sudah bisa mendapatkan ebook dengan kurang lebih 100 soal yang di dalamnya sudah ada juga materi beserta kisi-kisi dari materi yang sekiranya akan keluar di tes PPK tahun 2025. Oke teman-teman semua, jadi ini ebook terbaru ya dari Mars Entertainment yang sudah kami update. Jadi bagi teman-teman yang merasa tidak cukup dengan hanya mendapatkan ebook, teman-teman bisa banget untuk mengambil juga paket tryout seharga Rp60.000 saja. Oke, mari kita lanjut di soal yang pertama ya teman-teman. Nah, jadi di nomor 1 di nomor 1 ini tentang menerima dan memeriksa sarana dan prasarana. Nah, bentuk soalnya itu seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi soalnya ialah saat menerima sarana dan prasarana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah seperti biasa. Di sini ada 5 pilihan jawaban yang akan kita seleksi ya teman-teman. Nah, di bagian A, mencatat barang yang diterima. Jadi pencatatan yang dilakukan setelah memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Jika dokumen itu belum diperiksa, maka pencatatan bisa salah atau tidak valid ya teman-teman. Jadi saat menerima prasarana, langkah pertama yang harus dilakukan itu bukan seperti ini dulu ya teman-teman. Oke, jadi lanjut lagi di bagian kedua, pilihan kedua, memeriksa kelengkapan dokumen. Jadi memeriksa kelengkapan dokumen itu merupakan langkah pertama yang wajib dilakukan. Karena mengapa? Dokumen ini itu menjadi acuan untuk menerima dan memastikan barang yang diterima sesuai dengan pesanan atau kebutuhan ya teman-teman. Jadi tanpa memeriksa dokumen ini tentu ada risiko ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan yang seharusnya diterima. Jadi sebenarnya yang A ini tidak salah ya teman-teman, cuma yang ditanyakan di sini ialah langkah pertama, sehingga yang menjadikan pilihan A ini kurang tepat. Jadi setelah kita memeriksa dokumen, tentu kita akan mengetahui seperti apa barang-barang yang sudah kita terima tanpa kita harus mencatat ulang barang-barang apa saja yang kita terima, kayak gitu ya teman-teman. Sehingga pilihan B ini bisa menjadi pilihan jawaban yang benar. Tapi mari kita cek dulu semuanya gitu ya. Nah, di bagian C, mendistribusikan ke unit terkait. Nah, jadi distribusi itu hanya dilakukan setelah barang diterima secara resmi ya. Hanya saat barang resmi diterima. Dan pastinya sesuai dengan dokumen yang tadi gitu ya. Jadi langkah yang ada di bagian C ini itu berada di tahap akhir ya teman-teman, bukan di tahap awal, karena memang yang ditanyakan ialah langkah pertama atau langkah awal ketika kita menerima sarana dan prasarana. Kemudian yang bagian D, menyimpan barang. Jadi penyimpanan barang itu dilakukan setelah barang diterima dan diperiksa, bukan sebagai langkah pertama ya teman-teman. Jadi menyimpan barang tanpa memeriksa dokumen itu dapat menyebabkan potensi masalah jika tidak terjadi kesesuaian atau bisa menimbulkan kesalahpahaman gitu ya. Nah, sehingga pilihan D ini memang betul tapi kurang tepat, karena yang ditanyakan ialah langkah pertama kayak gitu. Jadi teman-teman fokus saja ya ke apa yang diminta oleh soal. Kemudian yang bagian E, melaporkan kepada atasan. Nah, pelaporan itu merupakan langkah berikutnya setelah barang diterima dan didokumentasikan bahwa barang tersebut sudah diterima dengan baik dan lengkap. Jadi tidak masuk akal jika kita akan melapor sebelum dokumen berisi list barang-barang itu diperiksa dan setelah semua prosesnya selesai gitu ya teman-teman. Nah, sehingga dari seleksi jawaban yang ada, jawaban yang paling benar ialah bagian B, yaitu memeriksa kelengkapan dokumen. Jadi teman-teman, pada intinya semua pilihan jawaban yang ada di sini itu cukup benar gitu ya. Cuma
cuma tidak tepat gitu ya, karena yang ditanyakan ialah langkah pertama. Oke teman-teman, jadi teman-teman silahkan menghubungi nomor yang ada di layar dan juga mengakses link yang udah kami cantumkan gitu ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi di soal nomor 2 ini itu temanya ialah mencatat dokumen sarana dan prasarana. Dan soalnya singkat saja seperti ini ya teman-teman. Jadi yang ditanyakan bahwa pencatatan dokumen sarana dan prasarana dilakukan pada, nah seperti biasa di sini ada 5 pilihan jawaban yang ada ya teman-teman. Mari kita mulai seleksi pilihan jawaban yang ada. Oke, dari yang bagian A, buku tamu. Jadi buku tamu itu digunakan untuk mencatat kunjungan tamu ya teman-teman, bukan untuk mencatat dokumen sarana dan prasarana. Sedangkan yang ditanyakan ialah sarana dan prasarana ini dicatat di dokumen mana gitu ya, catat di buku yang mana gitu ya. Jadi sehingga pilihan A ini merupakan jawaban yang kurang tepat. Kemudian yang bagian B, buku kendali. Jadi memang buku kendali itu digunakan untuk mencatat semua dokumen terkait sarana dan prasarana ya teman-teman. Jadi penerimaan barang, penggunaan dan distribusi barang itu dicatat di buku kendali. Jadi buku kendali itu merupakan referensi utama untuk memastikan alur pengelolaan yang terorganisasi dan terdokumentasi dengan baik, sehingga pilihan B itu bisa menjadi opsi pilihan jawaban yang benar. Tapi kita akan seleksi lagi 3 sisa pilihan jawaban yang ada, yaitu C, formulir pengajuan. Formulir pengajuan ini digunakan saat mengajukan permintaan barang. Permintaan barang sarana dan prasarana ya teman-teman. Sedangkan di sini ialah pencatatan dokumen sarana dan prasarana. Jadi pilihan C ini masih kurang tepat ya. Kemudian yang bagian D, laporan bulanan. Jadi laporan bulanan itu merupakan dokumen yang berisi rangkuman aktivitas selama sebulan ya. Namanya juga laporan bulanan. Jadi semua laporan termasuk penggunaan sarana dan prasarana, kemudian dan lain-lainnya, tetapi bukan pencatatan harian. Kemudian yang terakhir, notulen rapat. Notulen rapat itu merupakan dokumen yang mencatat hasil atau pembahasan sebuah rapat gitu ya, sehingga ini tidak relevan dengan pencatatan sarana dan prasarana yang ditanyakan. Sehingga dari penyeleksian pilihan jawaban yang ada, maka pilihan jawaban yang benar ada pada bagian B, yaitu buku kendali. Oke teman-teman, sekali lagi aku infoin ke teman-teman semua, untuk kalian yang mau mendapatkan ebook yang berisi kisi-kisi, kemudian materi sesuai kisi-kisi yang disertai dengan 100 soal yang disertai kunci jawaban dan pembahasan jawabannya, teman-teman bisa menghubungi kami, menghubungi admin kami di nomor yang sudah tertera atau mengunjungi link kami gitu ya. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya.